Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, mata pelajaran IPA tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui gangguan kesehatan pada jantung, pembuluh darah, dan darah manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Kita langsung ke materi. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Yang kedua, penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah pada saat jantung berkontraksi. Angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain yaitu faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia yang ketiga yaitu varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain yaitu faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan, yaitu yang pertama anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain peredaran darah, pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan yang kedua, leukemia.
Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebih sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapat pengobatan. Gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tersebut antara lain makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, serta cukup tidur dan istirahat. Gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan yang pertama yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan yang kedua yaitu talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini antara lain mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak napas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu gaya hidup. Gaya hidup seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Faktor yang kedua, jenis makanan. Jenis makanan yang dimakan, jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas, yaitu tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Faktor yang ketiga yaitu keturunan. Faktor keturunan, gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia juga. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, yaitu jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, serta varises. Dan gangguan kesehatan pada darah, yaitu anemia, leukemia, demam berdarah, hemofilia, dan talasemia. Faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah yaitu gaya hidup, jenis makanan, dan faktor keturunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.